Horas, Horas, Horas. Baligi Academy hadir di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa kita, saya tidak akan pernah berhenti mengincar Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Christopher Harimanrianto, manusia-manusia bajingan yang menginjak-injak hukum dengan cara merekayasa barang bukti digital video CCTV. Ya, kasus Jessica Kumala Wongso. Video kali ini kita ulangi lagi kejahatan manusia paling bajingan, jenderal paling bajingan yang pernah dimiliki oleh Ibu Pertiwi Indonesia. Ya, inilah mereka yang 10 Agustus Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto pada tahun 2016 ya. Mereka rapat ini ya di sini. Di sini ada 2 jaksa penipu ya. Si Wahyu Oktaviandi dan ini Sandi Handika ya, jaksa penipu yang di persidangan mengatakan, izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah barang bukti digital flash disk, padahal isinya berubah-ubah terus. Kadang 13 file, kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder CCTV 7 4, kadang 2, folder CCTV 9 juga, kadang 2, kadang 3, begitu juga dengan folder CCTV 3. Ya, integritas data mereka main-mainkan sesuka hati mereka. Nah, ini ada ahli forensik digital Baris Krim Polri, ya, Kombes Muhammad Noor Al-Azhar, saat itu AKBP. Ya, ini dia, ya, penipu ini. Nah, ini juga Christopher Harimanrianto, ya, pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang pendirinya adalah Muhammad Noor Al-Azhar itu sendiri. Nah, inilah dia si manusia bajingan ini ya. Pada saat itu dia Kombes, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Nah, di sini mereka gladi resik ya, mempersiapkan penipuannya pada tanggal 10 Agustus 2016. Ini sehari sebelumnya, berarti 9 Agustus ya, bukan 10 Agustus. 10 Agustus mereka hadir menyajikan penipuannya. Didukung oleh para manusia bajingan juga, jaksa-jaksa ini ya. Ada 3 ternyata ya. Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi, dan ini siapa ini namanya ini, siapa, Hari Wibowo ya, ini si Hari Wibowo lah ini ya, jaksa juga yang sangat progresif, sangat ingin sekali Jessica masuk penjara meskipun mereka sendiri di persidangan ya. Ketua tim JPU-nya Ardhito Muardi mengatakan, saya kabur, saya melihat kabur, buram. Inilah mereka. Ya, jadi tekniknya sangat sederhana ya. Anak SD pun bisa melakukan rekayasa ini. Mereka menggunakan kedua software ini aja ya, Freemake dan iRedshot. Kalian bisa download ya secara online gratis gitu. Itulah yang dilakukan oleh kedua orang manusia ahli bajingan ini ya, mengaku menggunakan software internasional padahal cuma otak-atik video digital saja pakai iRedshot dan Freemake. Inilah dia manusianya, komplotan manusia bajingan di Indonesia ini. Dan mereka berprofesi polisi, jaksa, ini polisi juga ini, nggak tahu siapa namanya berdua ini sama ini. Ini apakah ini orang ini yang membuat narasi rekayasa pada saat kasus Sambo? Kita mirip-mirip ya ini. Tak siapa namanya itu. Ya, saya sudah laporkan ya kepada Ketua Komisi 3 ini. Saya buat email kepada orang ini sebelumnya juga ya, Komisi 3 sebelum ini ya, sebelum Habibur Rahman itu kalau nggak salah Bambang Pacul. Saya sudah email kan ini. Nih ya, untuk Komisi 3 pimpinannya ini. Ya, berikut dengan dokumennya Google, dan terakhir juga hari ini saya buat lagi gitu untuk dipertemukan dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto ya.
Tapi kita sangat kecewa ya. Katanya kita adalah keturunan bangsa pejuang yang rela mati untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Tapi kok kita generasinya pengecut-pengecut. Sama Tito Karnavian aja nggak berani. Krishnamurti nggak berani. Ah, untuk apa orang ini ada di sini kalau memang pengecut? Tinggal panggil aja kan. Begitu saya selesai RDP, saya bohong kan tinggal penjara. Gitu loh. Itu aja. Ini sudah saya emailkan, tapi sampai saat ini masih diam begitu mendengar kata Tito Karnavian dan Krishnamurti. Orang ini, orang-orang di Komisi 3 seperti bisu. Ya. Beraninya sama ini pemilik toko roti memukul anaknya pemilik roti, memukul karyawan roti. Inilah levelnya. Padahal itu level DPRD tingkat 2 aja nggak layak ya. Nah, di metadatanya inilah si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto menggunakan e-Redsoft ini ya, di jejak digitalnya ini. Inilah di metadatanya. Dan disangkal mereka pula di PK tahun 2024. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto mengatakan e-Redsoft adalah software bawaan dari DVR Telview. Kan? Itulah vulgarnya polisi Indonesia ini menipu di publik dan tidak tahu malu. Ya, padahal e-Redsoft itu operating sistemnya Windows, DVR adalah Linux, ya, Linux embedded. Kan tidak mungkin itu ya, seperti ikan bisa hidup di darat begitu, atau kita manusia orang darat hidup di air kan begitu ya. Inilah untuk kamera CCTV 1. Ya, untuk kamera CCTV 3 juga ya. Nih, e-Redsoft writing application. Nah, untuk kamera 7 yang dipakai benar ini untuk penuntutan ya, video CCTV 7 ya, yang menangkap semua pergerakan Jessica Kumala Wongso di depan di meja 54 itu justru dikaburkan ini pakai e-Redsoft. Ini dia ya, dari 2 jutaan pixel menjadi 960H ya, 1920/1080 menjadi 960/576, merusak, membuang resolusi 1,5 jutaan pixel. Inilah dia pakai e-Redsoft. Kamera CCTV 7 yang dituduh memasukkan masukkan cyanida, menggeser paperback. Dia manipulasi di sini. Kamera CCTV 9 juga begitu, dituduh menggaru-garu, manipulasi juga oleh si Krishnamurti ya, Jenderal Bajingan ini sama timnya di polisi sana. Lah untuk naik pangkat mereka ya, mengotak-atik semua barang bukti digital, dianimasi, dikaburkan untuk menciptakan narasi rekayasa. Nah, inilah dia. Kalau kalian download, kalian bisa masukkan inputnya video, ya udah bisa diotak-atik lebar dan tinggi, terus laju frame-nya juga bisa. Sini diubah-ubah ya. Harusnya 25, mereka ubah jadi 10. Kodeknya juga bisa. Inilah perbuatannya si Jenderal Bajingan ini, si Krishnamurti ini. Nah, inilah ketika dia ya bersama dengan si manipulator juga ya, pembunuh si Verdi Sambo. Inilah petentang-petenteng mereka. Ini juga ikut ini merekayasa ini si Heri Heriawan ya, menggoda Jessica ini. You are my type. Tipe saya ini. Coba bayangkan lah, polisi menggoda tahanan. Udah biasa di Indonesia ini seperti ini, tak bermoral ya. Ini irjen juga, ini manusia sampah ini sekarang ini. Jadi mereka 3 ini terlibat dalam kasus rekayasa Jessica Wongso. Manusia-manusia sampah ini ya. Nah, disinilah perannya si Krishnamurti ya, di diagram ini ya. Menggunakan ahli penipu, ahli digital forensik penipu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Sampai saat ini, detik ini, menipu ya. Mudah-mudahan kena karma mereka ya. Dan sebelum ditambah lagi, nanti kita akan laporkan. Begitu Listio Sigit Prabowo diganti, dipecat, dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, saya akan laporkan sendiri ya. Saya akan datangi Bareskrim kalau kabar reskrimnya juga diganti. Karena kalau masih Listio Sigit Prabowo ya, Kapolri Bencong Banci itu
ya penakut, ya nggak ada gunanya kita laporkan Listio, Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, karena dia dasarnya memang banci itu. Sudah 6 kali saya laporkan ke Dumas Presisi, nggak ditanggapi, cuma dibilang tidak berkadar pengawasan ya. Inilah saya simpulkan ini, si manusia bajingan ini, ya, si katanya pecinta kucing, ya, tapi tidak mencintai kemanusiaan. Jenderal pecinta kucing tapi inhuman, ya, tidak berperi kemanusiaan, ya. Mau naik pangkat tapi dengan prestasi rekayasa. Inilah diagramnya semua. Sudah saya ulang-ulang ini. Inilah ya, semua hasil produk rekayasanya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto dipakai oleh jaksa. Ketua timnya Ardhito Muardi. Ini dia. Manusia picik ini, ya. Naik pangkat ini, ya. Setelah kasus ini orang menjadi kepala Kejaksaan Negeri. Setelah itu jadi bos di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Inilah manusia ini, manusia picik. Padahal dia tahu tuh sendiri di persidangan kabur. Bayangkan, tetap aja dipaksakan sama manusia picik ini untuk memenangkan kasus. Ardhito Muardi, Hari Wibowo, Sugi Carvalho, Mailani Wubung, ya, Sandi Andika dan Wahyu Oktaviandi. Inilah manusia picik. Nah, ini juga ahli abal-abal, ya, psikolog Antonia Ratianjayani, ya, sudah tahu kabur tetap diinterpretasikan secara psikologi, ya. Inilah ahli-ahli yang dipakai, yang siap untuk membackup Tito Karnavian dan Krisnamurti. Banyak sekali stok ahli di Indonesia di sini. Indonesia ini untuk dipakai polisi untuk mendukung rekayasa mereka, ya. Nah, psikolog, ya. Selanjutnya ini juga kriminolog, ya, dipakai juga, yang mengatakan dagu lancip, penipu, pembunuh. Inilah dia nih, ya, kriminolog Roni Niti Baskara, ya, sudah almarhum dia, ya. Inilah dipakai juga ini, yang tua-tua ini ya, dipakai oleh si Krisnamurti sama Tito Karnavian, ya. Nah, ini juga Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog, almarhum juga, dipakai juga ini. Inilah stok-stok. Jadi kalau kita ekstrapolasi ke belakang, sebenarnya orang-orang ini sudah berapa ribu kali dipakai oleh polisi-polisi kotor untuk mendukung prestasi rekayasa mereka, ya. Dari UI semua ini, ya. Sudah tahu kabur kayak gitu dipaksakan juga. Mungkin udah banyak jasanya polisi kepada mereka ini, kasih gaji, kasih apa, segala macam, ya, proyek, ya. Inilah udah almarhum. Terus ini juga Dr. Imade Agus Gelgel, sekarang sudah profesor katanya. Saya tantang ini untuk debat ilmiah live atau Zoom, atau saya datangi Udayana. Nggak berani ini orang, ya, membuat sebuah model penguraian cyanida menggunakan hanya 6 sampel. Kan ditertawakan dunia ini orang, ya. Sampai sekarang nggak berani, karena memang tidak ada model matematika yang diderivasi dari hanya 6 sampel data menghasilkan keakuratan atau kepresisian 99,9% seperti klaim dia di persidangan. Kan penipu ini, ya. Penipu ini, ya, dosen penipu. Jadi banyak sekali dosen-dosen, stok dosen di Indonesia ini yang siap untuk membantu penipuan, semacam Imade Agus Gelgel ini, ya, dosen Udayana ini, ya. Saya tantang, buktikan mana pembuktian numerik, ya, model matematika diderivasi hanya dari 6 sampel, ya. Dia klaim 99,9% untuk menentukan waktu masuknya cyanida. Bohong, penipu. Inilah dia Imade Agus Gelgel. Nah, ini juga toksikolog lainnya Nur Samran Subandi dari Mabes Polri ini, ya, menghitung waktu mundur saja salah. Dia bilang 16.39 waktu masuknya, padahal kalau kita hitung manual mundur hasilnya dia 16.20. Bayangkan ini. Doktor, ya, waktu mundur itu kita soal matematika anak SD itu, ya. Kalau ini hari ini jam segini dikurangi 30 jam jadi hari apa? Itulah ini manusia ini. Salah. 16.39 dia bilang, padahal 16.20.
Jessica Kumala Wongso sedang ada di kasir, meja kasir. 16.20, 21, 22, sekitar 2 menit. Inilah manusia ini. Doktor, tapi hitung waktu mundur. Salah. Nah ini, setelah itu, nah inilah ahli yang sekarang jadi wakil menteri hukum di siapa ini? Apa namanya kabinet apa sekarang? Merah Putih, Prabowo Subianto. Nah inilah CCTV dia bilang di podcast Densu ya, apa di podcast itu dia katakan CCTV nggak mungkin direkayasa. Ini dokter apaan sih? Ini profesor apaan sih ini? Ya, profesor apa ini ya? Belabel ini gadung ini ya. Kalau dia ahli pidana ya katakan sesuai dengan keahlianmu gitu loh. Mana mungkin lah kau tahu digital data bisa direkayasa atau kau tahu memang sengaja post-truth ya, hoax. Sama seperti Krishnamurti, manusia bajingan tuh, jenderal bajingan tuh, pada awal-awal kasus itu mendapat perhatian nasional kan dia bilang cyanida itu bisa mematikan seluruh ikan di pantai, mematikan gajah gitu. Padahal cuma sebesar intensitasnya seperti ini ya katanya, apel atau buah lainnya. Nah inilah ya manusia ini ya sudah ditersangkakan ini orang 8 miliar ya suap tambang ya. Terus gagal karena pra peradilan. Selanjutnya malah ini gagal ya setelah di pra peradilan di sprindiknya ditahan di Deputi Penindakan KPK ya, kesayangan Mr. Prabowo mungkin ini malah batal ya. Manusia ini harusnya kalau penegakan hukum yang jelas ya harusnya tetap dikurung, dipidana ini, dilanjutkan ini orang nih. Karena ini udah merusak juga ya. Melakukan post-truth, hoax ya, CCTV nggak mungkin direkayasa. Nah, terus ini juga saksi fakta, ini juga penipu ya, saksi fakta. Ya, di persidangan dia bilang Mirna Salihin langsung mengaduk. Di sini dikatakan Hani Jutabun mengatakan ya, dia melihat Mirna Salihin langsung mengadu tanpa sedotan, padahal di keputusan malah diubah. Katanya setelah melihat video CCTV rekayasa baru dia tahu bahwa itu ini Mirna Salihin langsung mengadu. Padahal karena sudah diotak-atik, dikaburkan, dikurangi laju primo oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Teman sendiri pun bisa jadi saksi palsu ya, saksi penipu ya. Nah itulah semua kesaksian-kesaksian itu dari ahli maupun saksi, itulah disimpulkan oleh Binsar Gultom, Kisworo, dan Partai Tulus Utapea. Dan inilah semua pertimbangannya yang berkaitan dengan CCTV, video CCTV rekayasa. Ya, ini orang nggak tahu malu, udah tua, sudah mau check out pun nggak mau mereka ini, ya, mengaku salah gitu, menggunakan video kabur buram untuk memutuskan perkara. Ya, di podcast atau di acara Rossi dia bilang sendiri, ketika di Zoom terlihat ada tangan. Inilah dia produknya. Sampai sekarang nggak tahu malu nih, kalau dia sudah mau check out harusnya dari dunia ini dia sendiri yang datang ke Mahkamah Agung untuk mengaku salah mereka tiga ini. Ya, Kisworo, Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea. Kami salah, kenapa kami menggunakan video yang sudah kabur itu, ternyata hasil produknya tim dari Jenderal Bajingan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ya, sampai sekarang nggak mau ini minta maaf ini. Cuma berkobah aja ini kerjanya ini ya, manusia munafik ini ya, si Binsar Gultom ini. Inilah ya. Terus begitu juga ya, ternyata ya dokter forensik juga dipakai oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti mengamati video CCTV itu ya, dokter forensik Slamet Purnomo dan Budi Sampurna. Jadi mereka juga menyimpulkan gejala-gejala kena cyanida itu dari video CCTV yang sudah direkayasa. Terus sampai kasasi lah ya. Nah inilah kasasi, Artijo Alkostar malah memperkuat pertimbangan banding. Ya. Karena dia cuma baca-baca berkas kan, mana tahu lah dia video CCTV itu direkayasa. Terus
Nggak mungkin lah dia berpikir, masa si polisi merekayasa video CCTV. Mungkin dia positive thinking saat itu. Ya. Inilah sistem hukum di Indonesia yang dirusak oleh Tito Karnavian, ya, kedua jenderal bajingan ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Dan sampai saat ini herannya kita di negara hukum katanya manusia yang berbuat semacam ini malah tidak dikurung, tidak dipidanakan seumur hidup harusnya ini. Kalau di luar negeri ini, negara-negara dengan peradaban hukum yang maju, seumur hidup ini. Ya, karena merusak hukum, membuat orang tidak percaya pada produk dari kepolisian. Ini manusia ini, bajingan ini ya. Sampai sekarang apalah di pikirannya orang ini ya. Di pikiran orang ini mungkin tidak ada yang berani membongkar saya. Kita bongkar ya. Sampai nafas terakhir dalam hidup saya maki-maki terus Anda. Ya, biar tahu anak cucumu, anak istri cucumu betapa brutal biadab kau mengkhianati kewenanganmu sebagai polisi. Yang dibayar rakyat, seragammu itu dari rakyat, keringat kami itu. Sampai celanamu, sampai sepatu, kaos kakimu, kaos dalammu, semua dibayar rakyat. Ya, negara ini bukan milik bapakmu, bukan milik kakekmu. Milik Indonesia bersama ini. Jadi nggak ada hak kau menginjak-injak hukum. Ya, kita akan incar terus orang ini ya. Ganti Kapolri, Listio Sigit Prabowo, saya laporkan langsung orang ini. Ya. Karena sekarang masih Kapolri banci ya, kita tunda dulu lah. Oke pemirsa, sampai sekian dulu video kami. Tonton video kami selanjutnya. Horas.